intro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat anak-anak soli dan solihah. Alhamdulillah kembali lagi di pembelajaran daring. Insya Allah hari ini kita ke pembelajaran tema yang baru, yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Dalam pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang wawancara. Sebelumnya anak-anak lihat dulu gambar-gambar berikut ini. Coba amati apa yang sedang anak-anak lakukan. Di gambar tersebut, teman-teman melihat ada Presiden kita Jokowi dan juga beberapa anak yang sedang menulis dan juga ada yang mendengarkan ya. Nah, apa yang sedang mereka lakukan? A. Memberikan pertanyaan pada narasumber. B. Tanya jawab dengan seorang tokoh. Yang mana jawabannya? Jawabannya A, B, semua benar. Mereka sedang melakukan tanya jawab atau memberikan pertanyaan kepada suatu tokoh atau pada narasumber. Apakah teman-teman pernah melakukan kegiatan tersebut? Kegiatan tersebut disebut kegiatan wawancara. Apakah teman-teman pernah mendengar wawancara atau pernah melakukan kegiatan wawancara? Mari kita membahasnya. Anak-anak simak ya apa penjelasan yang Ibu Guru sampaikan. Baik, wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih berlangsung antara penanya atau pewawancara dan narasumber. Ciri-ciri wawancara yaitu ada pewawancara dan narasumber. Kemudian dilakukan secara bertatap muka dan dilakukan untuk mengumpulkan data dan fakta. Jadi dalam kegiatan wawancara ini ada pewawancara dan narasumber. Apa itu pewawancara? Pewawancara adalah orang yang mewawancarai atau orang yang mencari informasi. Sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang memberikan informasi kepada pewawancara. Nah, tujuan wawancara itu adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Sedangkan tema wawancara adalah pokok pikiran atau pokok pembicara dalam wawancara tersebut. Jadi dalam wawancara itu terdapat tema atau sebuah topik yang akan dibicarakan saat wawancara nanti. Di dalam wawancara terdapat beberapa pertanyaan. Nah, sekarang bagaimana cara membuat pertanyaan itu? Cara atau teknik membuat pertanyaan ada rumusnya, yaitu 5W1H. Apa itu 5W1H? 5W1H itu what, who, where, when, why, how. What artinya apa, who artinya siapa, where artinya di mana, when artinya kapan, why artinya mengapa, dan how artinya bagaimana. Tahu dalam sebuah pertanyaan itu terdapat unsur yaitu disebut adiksimba yang artinya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa di sini digunakan untuk menanyakan tentang hal atau peristiwa yang terjadi. Contoh pertanyaannya yaitu apa yang petani lakukan di sawah? Atau
Apa yang dimaksud dengan pantai? Jadi terdapat kata kunci apa. Kemudian siapa. Siapa berisi pertanyaan tentang orang dalam suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya, siapa yang bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan? Kemudian ada di mana. Di mana itu berisi pertanyaan tentang suatu tempat atau pertanyaan lokasi sebuah peristiwa. Contohnya, di mana nelayan itu memancing atau di mana tanaman padi bisa ditanam. Kemudian selanjutnya ada kapan. Kapan itu berisi pertanyaan mengenai waktu dalam suatu peristiwa. Contohnya, kapan buah mangga itu bisa dipanen? Atau kapan nelayan itu tiba dari laut? Kemudian selanjutnya ada mengapa. Mengapa itu berisi pertanyaan mengenai suatu alasan atau motivasi pada peristiwa. Contohnya, mengapa menghemat air itu penting? Kemudian pertanyaan yang lain, mengapa tanaman harus diberi pupuk? Nah, itu adalah contoh pertanyaan dengan kata kunci mengapa. Sekarang, yang terakhir, bagaimana. Bagaimana itu berisi pertanyaan yang mengandung cara atau proses berlangsungnya suatu peristiwa. Contohnya, bagaimana tanaman ini bisa tumbuh subur? Atau pertanyaan lain, bagaimana caranya supaya bisa hemat energi listrik? Nah, itu adalah pertanyaan dalam kata kunci bagaimana. Dan Ibu Guru ingatkan bahwa kalimat tanya itu pasti terdapat tanda tanya di belakang kalimat. Jadi harus diingat ya ketika penulisan kalimat tanya. Nah, setelah kalian membuat pertanyaan untuk wawancara, sekarang mari kita pelajari apa saja yang akan kita lakukan sebelum wawancara bersama narasumber. Sebelum melakukan wawancara, teman-teman harus mempersiapkan yang pertama, buatlah janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Kemudian, tunjukkan kesan yang baik, contohnya datang tepat waktu ketika akan melakukan wawancara. Kemudian yang ketiga, berpakaian yang sopan dan berbicara yang santun. Kemudian yang keempat, menyiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahannya. Dan yang kelima, pertanyaan yang baik mengandung unsur adik simba, yaitu apa saja yang tadi Ibu sudah bahas. Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian selanjutnya yang terakhir, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Kemudian ketika sedang melakukan wawancara yang pertama, teman-teman harus memperkenalkan diri sebelum wawancara. Kemudian sampaikan tujuan wawancara. Kemudian mulailah wawancara dengan pertanyaan ringan, yaitu dengan menanyakan tentang kegemaran narasumber atau tokoh. Kemudian baru hubungkan dengan persoalan yang akan menjadi topik wawancara. Kemudian yang keempat, sebutkan nama narasumber secara lengkap. Kemudian yang kelima, jangan lupa membawa buku catatan dan alat tulis, dan juga bisa membawa alat perekam saat melakukan wawancara. Boleh itu berupa rekaman video atau rekaman suara. Kemudian yang keenam, hindari memotong ucapan narasumber agar keterangannya tidak putus. Dan hindari
untuk mengulangan jawaban dari narasumber. Yang ketujuh, hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Yang kedelapan, hormati petunjuk narasumber. Yang kesembilan, hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Dan yang terakhir, mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Jadi yang dicatat itu adalah hal yang penting-pentingnya saja. Nah, setelah melakukan wawancara, teman-teman boleh mohon diri dan ucapkan terima kasih kepada narasumber atau tokoh tersebut. Dan yang terakhir, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Nah, itu adalah pembelajaran tentang wawancara. Alhamdulillah, sampai di sini pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan teman-teman di rumah selalu menjaga kesehatannya dan selalu semangat walaupun belajar di rumah. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah mendampingi anak-anak belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.